Coba deh bayangin, Anda baru aja mencetak sejarah. Jadi Perdana Menteri perempuan pertama di negara Anda. Seluruh dunia lagi merhatiin. Apa langkah pertama Anda? Nah, Sanae Takaichi memilih buat melakukan sesuatu yang sama sekali nggak terduga. Sesuatu yang mengguncang seluruh panggung politik. Dia menekan tombol reset. Yap, beneran. Tanpa aba-aba, tanpa ada rumor sama sekali, parlemen dibubarkan. Ini bukan cuma berita politik biasa loh. Ini tuh kayak gempa bumi politik. Langkah pertama seorang pemimpin baru justru adalah membubarkan semuanya. Pertanyaan yang ada di benak semua orang cuma satu. Kenapa? Kenapa sekarang? Dan ini dia nih, sosok di pusat badai itu, Sanae Takaichi. Namanya udah pasti masuk buku sejarah, tapi yang bikin semua orang kaget, dia kayaknya nggak tertarik buat nikmatin momen itu. Baru 3 bulan menjabat, dia udah ngambil keputusan paling berisiko dalam karirnya. Oke, mungkin banyak yang mikir ini langkah nekat ya, impulsif banget. Tapi jangan salah, di balik keputusan yang kelihatan mendadak ini, ada perhitungan yang sangat dingin. Ini bukan langkah panik, ini adalah sebuah pertaruhan tingkat tinggi yang udah dirancang dengan sangat hati-hati. Jadi, apa sih rencananya? Gini, ini tuh kayak main catur 3 langkah sekaligus. Pertama, mumpung lagi populer-populernya nih sebagai pemimpin baru, saatnya buat menguangkan modal politik itu. Kedua, dia perlu ngasih pesan yang kuat di dalam partainya sendiri, buat nguatin kekuatannya. Dan ketiga, yang paling penting, dia butuh pasukan yang benar-benar loyal di parlemen buat ngejalanin semua agendanya. Intinya gini, Takaichi itu lagi ngambil jalan pintas. Dia ngelewatin politisi-politisi lain, ngelewatin birokrat, dan ngomong langsung ke jantung negaranya, rakyatnya. Dia seolah-olah bilang, saya nggak butuh persetujuan elit-elit di Tokyo. Saya butuh mandat langsung dari kalian semua. Dan ini nih jualannya dia. Paket kebijakannya ambisius banget. Ada stimulus ekonomi buat buka lapangan kerja. Terus ada pemotongan pajak yang langsung kerasa di dapur. Pajak konsumsi makanan mau di-stop sementara. Dan terakhir pertahanan nasional yang lebih kuat. Nah, visi inilah yang lagi dia pertaruhkan. Kedengerannya kan bagus banget ya rencananya di atas kertas. Tapi pertanyaan paling gedenya adalah, apa Takaichi ini benar-benar ngerti apa maunya rakyat? Apa dia tahu apa yang sesungguhnya bikin mereka pusing 7 keliling tiap malam? Nah, coba lihat ini deh. Disinilah letak inti masalahnya. Menurut survei NHK, lihat angka yang paling dominan itu. Hampir setengahnya pemilih bilang isu nomor 1 buat mereka itu, ya, kenaikan harga. Ini bukan sekedar angka loh. Ini suara jutaan keluarga yang pusing lihat harga sembako dan tagihan listrik meroket. Disinilah pertaruhan Takaichi yang sesungguhnya. Bisa nggak sih janji-janji dia itu menjawab kekhawatiran paling mendasar ini? Dan di titik inilah, drama politik ini jadi terasa sangat personal. Ini bukan lagi soal partai, bukan soal persentase, atau soal kursi. Ini tentang keberanian dan risiko seorang pemimpin. Coba dengerin deh kata-katanya. Lugas banget kan? Tanpa basa-basi. Saya mempertaruhkan masa depan politik saya sendiri. Wow, ini tuh kayak deklarasi menang atau kalah sekalian. Kalau menang, kekuatannya bakal luar biasa. Tapi kalau kalah, wah, bisa jadi namanya langsung hilang dari panggung politik secepat dia datang. Tapi kita harus ingat, yang dipertaruhkan di sini bukan cuma nasib satu orang. Ini tentang arah masa depan Jepang loh. Tiap suara yang masuk itu ikut nentuin jalan mana yang bakal diambil negara ini dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan juga tantangan keamanan. Dan arenanya gede banget. Ada 456 kursi yang diperebutkan. Bayangin, setiap satu kursi itu ibarat medan pertempuran kecil yang hasilnya bakal nentuin siapa pemenang dari pertaruhan raksasa ini. Oke, sekarang kita lihat para pemainnya. Di satu sudut kita punya koalisi yang berkuasa, dipimpin partainya Takaichi, LDP, bareng Komeito, dan Ishin. Mereka ini juara bertahan yang mempertaruhkan segalanya. Nah, di sudut lain, ada aliansi para penantang yang lagi ngendus kesempatan. Mereka lihat ini sebagai momen emas buat ngejatuhin sang pemimpin baru. Jadi, semuanya kembali ke satu pertanyaan paling penting. Akankah sejarah bakal ngenang Sanae Takaichi sebagai ahli strategi yang jenius dan super berani? Atau justru sebagai pemimpin yang karirnya cemerlang tapi singkat, cuma karena salah membaca apa yang rakyatnya rasakan? Pertaruhan sudah dimulai. Dan hasilnya, hanya waktu yang bisa menjawab.